Pertemuan ketiga, proyek sains data. Saya ngobrol dulu tentang Google Colab. Ini alamatnya, colab.research.google.com. Ini adalah platform gratis dari Google untuk pemrograman Python. Ada limitasi waktu dan space, angka pastinya bervariasi. Maksimum 12 jam untuk yang versi gratis. Nih, bisa dibaca keterangan lebih lanjutnya di frequently asked question-nya. Dia berbasis Jupyter Notebook. Nih, saya buka di sini new note. Nah, ini kita bisa melakukan coding Python, misalkan yang sederhana, print hello world. Oke, ngeran di sini ngerannya. Untuk pertama kali run, dia akan berusaha kontak dulu, inisialisasi. Terus keluar hello world. Terus kalau mau bikin variabel x sama dengan misalkan 3. Terus print x. Saya run hello world 3. Ini sepintas apa namanya? Tentang pengenalan tentang Google Colab. Saya kemarin tanya di kelas satunya, di kelas yang saya ajar satunya, pemrograman desktop. Katanya beberapa dosen, ada dosen yang semester 1 apa namanya? Sudah mengajar dengan menggunakan Google Colab. Tapi saya tidak tahu apakah semua mahasiswa yang di kelas ini sudah terbiasa dengan Google Colab atau tidak. Dulu, apakah ada yang sudah pernah pakai Google Colab sebelumnya di kelas ini? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Oh, oke. Jadi saya tidak perlu memperpanjang perkenalan tentang Google Colab. Saya lanjutkan materinya. Terus tentang Pandas. Jadi materi hari ini itu tentang transformasi data. Terus sampai dengan sebentar, saya lupa, minggu depan pun masih transformasi data. 2 minggu ke depan pun rasanya seingat saya masih masih tentang ininya transformasi data dan data preprocessing. Itu seingat saya sampai 3 minggu. Sebentar saya cek di RPS. Pertemuan ketiga data engineering. Pertemuan keempat data prep. Pertemuan kelima juga masih data prep. Jadi 3 pertemuan ini masih ngomong tentang data prep. Nah, untuk data prep kalau di Python itu biasanya kita menggunakan Pandas. Pandas ini paket untuk melakukan data analysis. Dia menggunakan tabular data format. Jadi format data yang digunakan dalam Pandas itu tab berbasis tabel. Yang namanya adalah data frame. Terus untuk menggunakan Pandas itu install PIP3, caranya PIP3 install Pandas. Ini saya ambilkan tutorial dari online, dari alamat ini, datacamp.com tutorial Pandas. Saya akan mengikuti tutorial dari sini. Sebentar, saya tadi. Nah, seingat saya di Google Colab itu dia sudah siap Pandasnya. Saya coba dulu. Saya upload file data saya. Jadi saya sudah posting di Google Classroom diabetes CSV. Ini file data yang akan kita olah, kita gunakan untuk melakukan operasi-operasi di Pandas. Ini sudah saya download. Nih, diabetes di sini tapi saya diabetes 1. Nah, untuk upload data kalau di Colab bagian sini, bagian simbol folder. Terus setelah itu klik tombol upload di sini. Ini diabetes open. Dia ada warning
pastikan bahwa file kita itu di-save di tempat yang lain, karena nanti kalau ini ditutup, hilang filenya. Ini saya rename dulu supaya sesuai dengan namanya CSV. Oke, nah balik ke sini, ke Pandas. Nah, kalau mau menggunakan Pandas di Python, kita lakukan import Pandas SPD. Biasanya sih disingkat PD umumnya. Terus kalau kita mau bikin data frame, caranya begini, df diinstansiasi Pandas data frame-nya, pd read underscore csv, terus namanya filenya diabetes.csv. Saya run, bisa, tidak ada masalah. Ini berarti sudah terload, kita sudah punya variabel namanya df di situ. Saya bikin code yang baru. Kita bisa lakukan df dot, saya masih belum ngapa-ngapain kok saya ditanyai are you still there, describe. Saya run, muncul keterangannya. Jadi file diabetes CSV ini ketika diimport, ini dia akan menampilkan kolom-kolomnya. Ini kolom pertama, pregnancies, ini glucose, ini blood pressure, ini skin thickness, ini insulin, BMI, terus kemudian diabetes pedigree function, age, sama outcome. Nah, terus untuk masing-masing kolom ada informasi statistik yang ditampilkan. Jumlah row-nya, jumlah datanya berapa? Ini 768. Semuanya 768. Angka nilai rata-ratanya adalah ini 3,8. Glukos 120, blood pressure angka rata-rata 69, skin thickness angka rata-ratanya 20, insulin 79,79, BMI 31, diabetes functionnya 0,47, ini rata-rata. Rata-rata usianya adalah 33 tahun, outcome-nya adalah 0,34 sekian. Terus STD itu standar deviasi, nilai minimum itu 0, 0, 0, 0. Ini minimumnya 21. Jadi usia dari data ini minimumnya adalah 21. Kemudian persentil 25%, nilai 25%-nya itu adalah angkanya 1, 99 dan seterusnya. Sampai dengan angka maksimum untuk pregnancy 17, glukosnya 199, blood pressure-nya 122, skin thickness-nya sekian. Ini age-nya, usia data yang teratas adalah 81. Outcome-nya 1 di sini. Ini menunjukkan tampilan statistik untuk kita lihat ini datanya ini sebenarnya tentang apa tuh. Jadi dari tampilan ini kita bisa belajar bahwa satu, ini adalah data terkait diabetes, jelas dari judulnya. Kemudian kolom-kolom di sini menunjukkan parameter dari data yang ada. Jadi tiap row itu melambangkan satu orang. Dan satu orang itu punya properti ini, terbagi jadi ini, pregnancy, glucose, dan seterusnya. Kemudian kolom yang terakhir, outcome ini adalah nilai apakah orang tersebut menderita diabetes atau tidak, karena nilainya antara 0 dan 1 saja. Kalau 0 berarti tidak menderita diabetes, kalau 1 berarti menderita diabetes. Ini dari hasil pembacaan nilai statistik ini. Ini balik ke pertemuan kita minggu kemarin, memahami data sebelum visualisasi, maka yang biasanya dilakukan itu adalah menampilkan nilai statistiknya dulu. Dengan menampilkan nilai statistik, kita bisa dapat gambaran. Ini datanya ini ngomong tentang apa. Nih, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak ada? Lanjut. Saya lanjutkan dari tutorialnya. Oh, kok bukanya ke collab.
Saya mau ngopi yang ini. Bisa dibaca sendiri ya. Detailnya di sini bisa dibaca sendiri. Beberapa saja yang penting-penting saya sebutkan. What is Pandas used for? Untuk mengimport dataset. Jadi Pandas ini digunakan untuk apa? Mengimport dataset dari database, dari spreadsheet, dari CSV files, dan yang lain-lain. Kemudian untuk membersihkan dataset, for example untuk menghandle kalau ada missing values. Terus tidy dataset, reshaping their structure into suitable format for analysis. Jadi kalau format tidak sama dengan yang tidak dianalisa, maka harus disesuaikan. Jadi kalau ada kolom yang tidak diperlukan bisa mau dihapus, nah ini bisa menggunakan Pandas. Kemudian aggregate data by calculating summary statistics such as mean of columns, correlation, and more. Ini menampilkan summary statistik seperti yang barusan saya tunjukkan. Itu contoh-contohnya. Kemudian visualize datasets and uncover insight. Ini bisa digunakan untuk visualisasi juga. Benefit of Pandas package. Jadi selain Pandas itu harusnya ada package-package yang lain untuk berurusan dengan data. Tapi kenapa kok Pandas? Kenapa kita menggunakan Pandas? Kalau dari saya sih, karena umumnya populer. Pandas itu populer. Orang itu umumnya pakai Pandas sehingga tutorial banyak. Tapi di sini dia bilang Pandas itu made for Python. Jadi memang dia dari awal dibikinnya di Python. Terus kemudian less verbose per unit operation. Jadi code yang ditulis di Pandas itu tidak banyak keterangan-keterangannya. Jadi requiring fewer lines of code to get desired output. Jadi apa namanya? Tidak perlu kita berikan kode yang panjang dan lebar, dia sudah bisa melakukan fungsi yang kita tuju. Terus intuitive view of data, ini Pandas offer exceptionally intuitive data representation. Jadi representasinya data itu mudah dipahami. Terus extensive feature set, jadi operasi yang disupport oleh Panda itu banyak. Kemudian works with large data, jadi dia bisa bekerja dengan data yang besar. Install Panda ini pip install Pandas, terus umumnya ini import Pandas SPD, terus ini baca datanya pd.csv yang saya tunjukkan tadi. Tapi kalau kita tidak mengimport berupa text file, bukan berupa CSV, CSV itu comma separated value. Kalau text file biasa bisa kita kasih separatornya apa? Apakah separatornya koma, ini di sini sama dengan koma, atau white space itu backslash s. Kalau tab itu backslash t. Kalau kolon itu titik 2. Terus ini here slash s itu single white space karakter. Jadi kalau single white space satu spasi itu dianggap sebagai pemisah. Ini kalau Excel ini pakai read Excel di sini perintahnya. Oke. Importing Excel multiple sheets ini. Terus sheet name-nya yang mana? JSON juga bisa, read JSON, pd.read JSON. Terus kalau mau output dari setelah kita import ke Pandas, kita melakukan editing di sana, terus tidak kita outputkan lagi, ini bisa dengan menggunakan df.toCSV, diabetes out.csv. Terus kalau mau di save ke dalam JSON ini to JSON. Itu text file to CSV ini index df kolom, index separatornya disetting sendiri. Kalau to Excel file ini df to Excel. Oke. Nah, ini terus berikutnya nih. Head. How to view data using head and .il. You can view the first few or last few rows of a data frame using head and .il. Head itu kepala, itu ekor. Jadi kalau beberapa baris pertama itu pakai .head. Ini contohnya df.head muncul 5 baris pertama. Ini saya copy, saya
create di sini, saya paste, saya run. Nih, muncul 5 baris pertama dari data tersebut. Ini contohnya pregnancy 6, glukosnya levelnya sekian, blood pressure-nya sekian, skin thickness-nya sekian, insulinnya sekian, BMI, diabetes, age-nya 50 untuk orang ini. Untuk row yang pertama, outcome-nya 1, berarti dia menderita diabetes. Ini pregnancy 1, bla 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 bla, age-nya 31, 0, jadi tidak menderita diabetes. Ini pregnancy 0, glukosnya 137, blood pressure-nya 40, skin thickness-nya 35, insulinnya segini, BMI-nya segini, pedigree function-nya segini, age-nya 33, outcome-nya 1. Ini contoh. Jadi kalau yang atas di sini yang describe ini adalah sifatnya adalah statistik, menampilkan informasi statistik deskriptifnya. Di sini adalah contoh 5 pertama dari data. Kalau 5 terakhir, saya run. Nih, sesuai dengan jumlah count-nya ada 768 baris, maka ini maksimum indeksnya 767. Jadi dia start indeksnya mulai dari 0. Ini 5 terakhir 763 sampai 767. Ditampilkan datanya begini. Sini, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bapak. Oke, lanjut. Terus kalau kita mau mengatur berapa yang hendak kita tampilkan, tail itu defaultnya 5. Kalau kita mau menampilkan lebih banyak, bisa df tail n sama dengan 10. Maka nanti 10 baris terakhir akan ditampilkan semua. Ini tidak saya coba ya. Ini contohnya di sini sudah cukup jelas. Nah, terus ini describe tadi yang saya tunjukkan berdasarkan menunjukkan data statistik deskriptifnya dia. Terus you can also modify the quartile. Ini kuartalnya kan. Ini minimum 25%, 50%, 75%. Kalau kita mau mengedit sendiri kuartalnya, maka misalkan mulai dari 30%, 50%, 70%, maka bisa di set. df describe percentiles dikasih set 0,3, 0,5 sama 0,7, maka muncul nanti isinya 30%, 50% dan 70%. Tidak lagi 25, 50, 75. Ini contohnya kalau kita mau memodifikasi persentilnya. Terus you can also isolate specific types in your summary output by using include argument. Argumennya include sama dengan apa? Here, for example, we are only summarizing the columns with integer data. Jadi, kolom-kolomnya yang punya datanya tipenya integer saja yang ditampilkan. Ini pregnancy integer ditampilkan di sini, pregnancy. Glukose integer, glukose ditampilkan. Blood pressure ditampilkan karena tipenya integer. Skin thickness-nya ditampilkan. Insulin ditampilkan. BMI, karena BMI-nya ada yang koma-koma di sini. Mana tadi? Di sini, koma kan. Ada nilainya pecahan. Jadi dia bukan integer. Dia ditampilkan di sini. BMI tidak ada. Kemudian diabetes pedigree function, karena dia juga ada berupa bilangan desimal, tidak ditampilkan. Age bilangan integer ditampilkan. Outcome juga bilangan integer ditampilkan. Ini kalau kita mau membatasi kolom-kolom mana yang hendak kita tampilkan berdasarkan tipe data dari kolom tersebut. Include kayak kata kuncinya. Terus similarly, you might want to exclude certain data types. Jadi kalau tidak mau menampilkan data kolom-kolom yang data type-nya adalah integer, di exclude int. Maka yang tampil adalah BMI dan diabetes pedigree function. Ini menggunakan argumen include dan exclude. Lanjut.
Often practitioner find it easy to view such statistics by transposing them with ini transpose. Transpose itu operasi matematik di mana kolom jadi baris, baris jadi kolom. Jadi kalau sebelumnya di sini nama kolomnya di sini kan pregnancy, glucose, blood pressure, ketika dikasih E, maka nama kolomnya muncul jadi baris di sini. Pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan statistik deskriptifnya muncul sebagai judul kolom. Ini untuk membalik saja, untuk membacanya dibalik. Nah, ada beberapa orang yang lebih terbiasa membaca data seperti ini. Di nama kolomnya di sebelah barisnya, jadi row. Nah, itu tergantung orang sih. Ada orang yang suka seperti ini bacanya, tapi ada juga yang suka seperti ini. Itu masalah preference, ada yang benar, ada yang salah dalam hal ini. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan info. Info method is a quick way to look at data types, missing values, and data size. Ini coba dulu dengan saya tambahkan df.in heran. Ups, bentar. Info kurung buka kurung tutup. Ya, muncul urutannya 0 sampai 8, berarti ada 9 kolom. Kolom yang 0 adalah pregnancies. Non null jumlah sel yang non null berapa? 768, berarti tidak ada yang nol. Glukos juga 768, semuanya 768, berarti datanya semua. Ada sel yang nilainya 0 atau tidak ada sel yang kosong nilainya. Terus tipe datanya adalah ini, pregnancy yang T64, ini yang T64, 64. Ini dua float 64 untuk BMI dan diabetes by degree. Ini info. Here, we are setting the show counts argument to true. Give a few over which give a few over total non-missing values in each column. Here also setting memory usage. Oh, inilah maksudnya show counts ini untuk tipe data float nih yang di sini. Float 64 ada 2, untuk tipe data integer ada 7. Dihitungkan sama dia. Itu kalau show counts. Kemudian memory usage-nya ini untuk menampilkan memory usage untuk data frame tersebut. Ini muncul di sini 54 kilobyte. 54,1. When verbose is set to true, it prints the full summary from info. Summary-nya ditampilkan. Ini rasanya tidak full summary ini. Tapi kalau saya lihat tidak perlu memberikan ini, sama saja dengan langsung kasih info. Ini hasilnya sama saja. Jadi tidak usah dikasih argumen, itu hasilnya tampilannya juga sama. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan sampai sini? Tidak ada, lanjut. Kemudian understanding your data using shape. The number of rows and column of a data frame can be identified using shape attribute of the data frame. It returns a tuple, satu pasang, ya, isinya row dan column, and can be indexed to get only rows and only columns count as output. Jadi ini F shape itu dia akan menghasilkan tuple seperti ini. 768,9, berarti ada 768 baris, ada 9 kolom. Kalau mau hendak mengambil
jumlah row-nya saja ini df shape kasih indeks 0, maka tampilnya adalah 768. Kalau mengambil kolom shape indeks 1, 9 nanti. Nah, terus kolom get all columns and column names. Calling the columns attribute of a data frame object returns the column name in the form of an index object. As a reminder, a pandas index is the address or label of the row of column. Jadi ini df column dia akan muncul objeknya index, di dalamnya ada listnya, list nama-nama dari kolomnya dia. Nah, can be converted to a list using a list function. Nih, list df column. Maka dapat listnya nama-nama dari kolom tersebut. Berikutnya, saya contohkan dulu saja. Saya kasih contoh dulu terkait ini sebelum ke sini saya contohkan di sini. Jadi kalau saya mau hendak mengambil nama kolom pertama. Nah, caranya definisikan dulu y sama dengan list df kolom setelah itu print d dengan indeks 0. Nah, ini dia akan ngeprint judul kolom pertama. Heran nih. Judul kolom pertama adalah pregnancies. Ini caranya kalau kita mau ngeprint satu kolom tertentu. Lanjut. Checking for missing values with pandas width is null. The sample data frame does not have any missing values. Jadi tadi sudah kita cek kan, tidak ada yang missing values. Let's introduce a few to make things interesting. Jadi kita mau dapus beberapa data dalam sel-sel tertentu. Pertama kita bikin copyan dulu. Caranya pakai copy method. Makes a copy of the original data frame. This is done to ensure that any changes to the copy don't reflect in the original data frame. Jadi data frame-nya original masih ada, kita mau bikin yang kedua, lakukan percobaan di yang kedua supaya data aslinya tidak terpengaruh. Using .log to be discussed later, you can set rows 2 to 5 of the pregnancies column to none values which denote missing values. Ini saya copy. Terus di sini saya paste. Terus saya ini ceritanya ya. Saya jelaskan dulu. Baris yang pertama df copy diterima variabel df2. Setelah itu df log 2 sampai 5 untuk kolom pregnancies itu di set none. Atau NaN ini. NaN. Oh enggak, ini none juga. Terus F2 head ditampilkan 7. Saya run. Nah, ini sekarang nilainya none. NaN. Karena perintah yang kedua di sini dia menghapus, sebelumnya ada nilai tapi sekarang dihapus. Makanya ketika dikasih 7 dia isinya none di sini. Nah, sekarang kita bisa cek ini kan, ini none. You can check whether each element in a data frame is missing using the is null method. Caranya di F2 is null head 7. Saya copy. Paste, run. Nih. Ini apakah jadi head 7 tapi di is null. Apakah ini null? Enggak, false, tapi di sini true. Berarti di area sini ini
karena nilainya true hilang. Nih bersesuaian dengan nilai yang di sini. Terus kita bisa when it's often much more useful to know how much missing data you have, you can combine is null with sum on the number of nulls in each column. Jadi daripada kita lihat satu persatu, karena yang bisa jadi data kita itu besar, kolomnya sampai ribuan atau puluhan ribu, kolomnya ratusan, row-nya ribuan atau puluhan ribu, maka untuk ngeliatin satu persatu susah. Maka biasanya digabung dengan perintah sum untuk summarize. Ini contohnya, df is null sum. Saya copy. Saya paste, saya run. Nah, lihat nanti kolom yang nilainya none itu berapa. Pregnancy ada 4, glucose 0, blood pressure 0. Nah ini ngumpul semua yang none ada di pregnancy sesuai dengan perintah kita tadi untuk menghapus di sini. Nah, metode ini is null sum di sini ini berguna untuk kalau memang kita besar dan banyak kosongnya. Maka nanti bisa langsung kelihatan kolom-kolom mana yang banyak hilang datanya, kolom mana yang datanya bagus. Nah, itu nanti bisa kita tindak lanjut dari situ setelah kita lihat kolom-kolom mana yang perlu kita tindak lanjuti, kolom mana yang perlu kita biarkan saja. Terus kalau mau digabung ditambah sum lagi, maka ditotal semuanya. Nih, saya copy. Enggak usah, ini langsung bisa ditunjukkan di sini. Jadi kalau di F2 is null sum sum, dia hanya menampilkan satu angka. Jadi total untuk semua kolom itu berapa sel yang enggak punya data. Di sini ada 4, punyanya pregnancies. Ini di total 4 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Hasilnya 4. Maka yang ditampilkan di sini adalah angkanya 4. Oke, sampai di sini. Pertanyaan dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya stop dulu, saya siapkan absensi dulu sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Untuk masalah pembagian kelompok itu bagaimana, Bapak? Ya, nanti sebentar lagi setelah kuliah nanti saya akan jelaskan. Baik, Bapak, terima kasih.
Oke. Link QR code-nya untuk presensi sudah saya posting di Google Classroom. Silahkan absen. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau ada, saya lanjutkan materinya. Slicing and extracting data. Pandas package offers several ways to subset, filter, and isolate data. Jadi package Pandas itu memiliki kemampuan untuk memiliki beberapa cara untuk mengambil subset. Sebagian dari setnya itu diambil atau memfilter atau mengisolate data. Mengisolate data itu datanya diambil sebagian. In your data frames, here we'll see the most common ways. Di sini kita akan diterangkan cara-cara yang umum digunakan. Isolating one column using tight bracket atau kurung siku. Jadi mengambil kolom-kolom tertentu dengan menggunakan ini kurung siku. You can isolate a single column using a square bracket with a column name in it. Jadi ini contohnya. Jadi dikasih df, terus setelah itu square bracket, di tengahnya dikasih kolom name. Maka kalau kolom name nanti di sini muncul. Ini indeksnya 0 sampai 767. Ini nilainya dia 1, 0, 1, 0 dan seterusnya. Terus ada keterangannya, name-nya untuk kolomnya adalah kolom outcome, jumlah barisnya 768, tipenya integer 64. Oke. The output is a Pandas series object. Outputnya ini series object series. A Pandas series is a one-dimensional array containing data of any type. Pandas series itu adalah array satu dimensi yang berisi data. Tipenya bisa apapun, termasuk integer, float, string, boolean, Python object, dan sebagainya. A data frame is comprised of many series that act as columns. Jadi data frame itu kumpulan dari data series. Oke. Terus isolating two or more columns using double square bracket. Jadi kalau kita mau mengambil kolom yang jumlahnya lebih dari 1, maka square bracketnya ditumpuk. Nih contohnya df double square bracket pregnancies outcome. Maka dia akan menampilkan begini. Pregnancies ini kolomnya, ini outcome kolomnya. Nih 768 rows kali 2 kolom. Sini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan yang ini. Saya run. Nih. Tampilannya sama seperti yang ditunjukkan tadi. Pregnancies 6, outcome 1, ini 1, 0, terus ini titik-titik, ini berarti ada banyak, terus langsung ke indeks yang ke 763, isinya begini. Ini kalau kita mau membandingkan mengambil 2 kolom saja. Caranya pakai double square bracket. Terus isolating one row. Kalau kita tadi kan ngambilnya kan kolom. Sekarang kalau kita ngambilnya row, ngambilnya baris, itu caranya dengan indeks df, setelah itu square bracket lagi, df dot index sama dengan 1. Maka indeks 1 lah yang akan ditampilkan. Nih, indeksnya 1. Indeks di sini sesuai dengan di Python, dia akan startnya mulai dari 0, maka ininya 0, harusnya bisa nih. Run. Ya. Nih, indeks 0, ini data yang pertama. Kalau indeks 1 itu tadi berarti data yang kedua. Karena data pertamanya dari indeks 0. Jadi yang di sini ini yang ditampilkan di sini adalah data kedua. Baris kedua. Terus, isolating two or more rows using square bracket. Nah, kalau mau menampilkan beberapa rows secara bersamaan, itu caranya adalah df index tetap sama, tapi dikasih
is in di dalam ring nomornya berapa. Ini dikasih 2 sampai 10, maka indeks 2 sampai 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena range itu yang paling belakangnya tidak ikut ditampilkan. Ini paling belakang dikurangi 1. Jadi indeks 2 sampai 9. Ini kalau yang mau menampilkan multiple baris. Terus cara yang kedua menggunakan metode log kurung siku dan ilog kurung siku itu untuk ngambil rows. Jadi tidak lagi menggunakan df index tapi menggunakan log. Nah, you can fetch specific rows by labels or conditions using log and ilog. Itu location and integer location. Log uses a label to point to a row. Log itu menggunakan label untuk menunjuk ke row, baris, kolom, or cell. Whereas ilog uses a numeric position. Jadi kalau log ini pakai label, kalau ilog menggunakan numeric position. To understand the difference between the two, untuk memahami perbedaan antara keduanya, let's modify the index of df2 created earlier. Indeksnya diganti. df.index itu ringnya dari 1 sampai 769. Ringnya sebelumnya kan dari 0 sampai 768. Nih, saya ubah dulu tempat saya. Oke. Below example returns a panda series instead of a data frame. One represents the row index atau labelnya. Whereas one in ilog is the row position first row. Nih. Ini kalau log 1 ini datanya. Saya sambil tunjukkan datanya yang awal saja. Mana di sini data yang awal. Oke. Nih yang sebelumnya ya. Indeks 0 itu pregnansis 6, glukos 148 dan seterusnya. Ini indeks 0, ini indeks 1, pregnansisnya 1, glukosnya 85. Nah, ketika sudah diubah gini, dia pakai log 1, maka pregnansisnya dia nunjuk ke angka yang 6. Angka yang 6 itu ini. Kalau log 1 dia nunjukkan location yang 1 ini. Yang 6. Tapi kalau pakai ilog integer location ilog 1, maka yang dia tunjuk adalah yang ini. Yang kedua. Karena integer locationnya ini dia 1. Jadi kalau log 1 itu dia ngikuti ngikuti indeksnya tadi karena indeksnya sudah digeser. Indeksnya kan sudah digeser di sini. Ya, startnya sekarang mulai dari 1. Nah, itu log 1. Sorry. Saya sorry. Kalau log 1 dia ngikuti ini log 1 dia ngikuti yang ini. Kalau log 1 dia ngikuti yang ini sesuai dengan nomor indeks yang sudah kita ubah. Ini biasanya kan 1 kalau nomor indeksnya. Log 1 dia ngikuti yang ke sini. Itu bedanya antara log dengan ilog. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya sudahi sampai sini. Log dan ilog ini akan saya ulang lagi nanti di pertemuan depan, karena contoh-contoh yang berikutnya akan banyak membahas lagi. Jadi ini saya kenalkan dulu sampai log sama ilog. Minggu depan saya ulang, terus saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain, log dan ilog.
Saya save, kasih nama proyek sains 2024. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Bapak. Oke. Nah, terkait apa namanya? Kelompok ini kan minggu kemarin sudah saya bilang bahwa mahasiswa silahkan mengeksplorasi data. Nanti kalau sudah saya order untuk membentuk kelompok, nanti bisa bentuk kelompok. Nah, nanti akan saya posting di Google Classroom. Silahkan tuliskan data kelompok di sini. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mengisi di kolom komentarnya nama kelompoknya. Formatnya begini ya. Formatnya saya ketik di sini. Formatnya tim 1 sama terus NIM 2 nama ini kok ada F. Terus ya berikutnya. Terus setelah itu judulnya. Judul proyek yang hendak dilakukan apa? Bawahnya lagi adalah datasetnya. Alamat datasetnya dari mana? Datasetnya itu ngambil dari mana? Kalau ngambil datasetnya dari link, maka di sini dikasih alamat linknya supaya saya bisa lihat. Terus kalau datasetnya punyanya dia sendiri, punyanya mahasiswa sendiri, tuliskan di sana nanti datasetnya punya saya sendiri, saya kumpulkan dari mana, ada keterangannya sedikit intinya. Terus saya tolong di email datanya. Datanya saya tolong di email supaya saya bisa lihat datanya ini seperti apa, jumlahnya cukup besarkah, terlalu kecil atau terlalu besar, supaya saya bisa memutuskan nanti. Nah, ini sekali lagi yang saya sempat bilang di minggu kemarin, mekanismenya adalah siapa cepat dia dapat. Jadi judul proyeknya kalau sudah diambil datasetnya A, judul proyeknya B oleh kelompok pertama, maka nanti kelompok kedua mau ngambil dataset yang sama dengan judul yang sama tidak saya perbolehkan. Rasanya dataset sama pun rasanya tidak saya perbolehkan, harus datasetnya berbeda. Karena sekarang di luaran sana yang namanya dataset itu mudah, nyarinya gampang. Kalau datasetnya sama itu menurut saya mendingan enggak usah, mendingan cari dataset yang berbeda saja. Nah, ini saya lihati, saya amati, ini saya buka sampai dengan 2 minggu ke depan. Sampai 2 minggu ke depan. Nanti akan saya kasih komentar juga. Jadi kalau sudah, oke, yang sudah masuk sekarang, sudah oke, saya kasih komentar. Nanti silahkan segera bikin proposal, karena UTS-nya nanti mahasiswa, setiap kelompok mengumpulkan proposal. Nilai UTS adalah dari nilai proposalnya. Oke, tuh. Terus berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelompok? Saya kasih di sini, saya lihat ada 43 kalau yang di Google Classroom. Kalau yang di absensi ada 40. Saya kasih saya bilang kemarin minimum 4. Minimum 4 ini. Sebenarnya saya pengen angkanya 6. Tapi kalau angka 6 ini nanti ada satu kelompok yang cuman isinya 4 orang. Gini aja. Jumlah kelompoknya adalah minimum 5, maksimum 6 dalam satu kelompok. Oke. Minimum 5 orang, maksimum 6 orang.
Ini saya enter. Oh ya, ini satu lagi email kontak salah satu dari mahasiswa ini, emailnya yang bisa saya kontak siapa? Ini ya. Nanti sebentar lagi akan saya posting, atau sekarang pun saya bisa posting lah. Saya posting sekarang saja. Oh, restore. Kah? Sah. Bentar. Saya bikin postingnya sekarang. Silahkan tulis data kelompok di komentar posting ini. Format NIM 1 nama, NIM 2 nama, titik, judul project, dataset, email, kontak. Sistem yang digunakan adalah siapa cepat dia dapat. Kelompok ini bersifat tetap hingga akhir semester. Oke, jadi silahkan mahasiswa nanti bikin, ini barusan saya posting Google Classroom, bikin kelompoknya, ngobrol, judul proyeknya apa, datasetnya dari mana, terus segera tulis di daftar komentarnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ingin tanya, Pak. Silahkan. Untuk judul proyek itu hingga akhir atau digunakan untuk beberapa pertemuan aja, Pak? Hingga akhir. Jadi ceritanya begini. Ini nama kelasnya ini kan proyek data science. Jadi selama 1 semester itu bikin 1 proyek. Dalam 1 kelompok itu bikin 1 proyek. Jadi ketika di awal begini, bikin kelompok, nanti kalau sudah sepakat, bikin proposalnya disubmit, saya akan nilai jadi nilai UTS. Setelah UTS, nanti sifatnya di setengah semester kedua ini sifatnya adalah konsultasi dengan saya sepanjang perkuliahan. Konsultasi, nanti selesai UAS demo presentasi. Itu nilai untuk UAS. Jadi 1 judul itu dilakukan sepanjang semester nanti untuk kelompok yang sama. Jadi nanti proposalnya judul tersebut nanti presentasi di UAS juga menggunakan judul tersebut. Ya boleh nanti kalau ternyata Pak ternyata ada kendala, dataset saya yang saya kumpulkan ini ternyata masih belum lengkap sehingga tidak cocok dengan judul saya misalkan. Saya mau ubah, nanti kita bisa ngobrol. Tetapi paling tidak mahasiswa dari awal itu sudah punya ancang-ancang bahwa judul ini akan saya kerjakan sepanjang 1 semester ini. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan dikumpulkan, nanti akan saya komentari di minggu depan ya. Jadi kalau sudah ada yang mengumpulkan di komentarnya itu, saya akan komentari minggu depan. Terus sebelum posting judul, dilihat dulu komentar-komentar sebelumnya sudah ada enggak judul saya. Kalau sudah ada judul saya ya berarti ganti. Berarti judulnya perlu diganti.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Silahkan mahasiswa log off. Kita ketemu lagi minggu depan.